Saya mengajak kita semua membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal pertama. Kita akan membaca bersama-sama ayat ke-6. Surat 1 Yohanes pasal pertama, kita akan membaca bersama-sama ayat ke-6. 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita ulang sekali lagi, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Salah satu terjemahan, and if we say that we have fellowship with Him, and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membutuhkan terang dari-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menuntun kami, memikat hati kami, membawa kami kepada hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mengenyahkan semua distraksi, semua halangan, semua berhala, semua daya pikat dan cemerlang dunia, sehingga kami boleh melihat kemuliaan tahta-Mu, sehingga kami boleh berdiam di hadapan-Mu. Kami berdoa supaya hati kami diteduhkan dari segala kebisingan yang mengganggu hati kami, sehingga kami beroleh sejahtera di hadapan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, rombaklah hati kami, bertahtalah dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita dicipta untuk bersekutu. Kita dicipta untuk bersekutu dengan sesama kita. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa kita dicipta untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan yang mulia. Bersekutu dengan yang transenden. Meskipun dosa akhirnya menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Kita dicipta untuk bersekutu dengan divine being, dengan yang melampaui, dengan yang besar, dengan sesuatu yang melampaui kita. Kita bukan sekedar dicipta bersekutu dengan sesama kita. Kita dicipta untuk bersekutu dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat. Tidak heran saudara, tidak heran. Kultur selebritis itu kuat sekali. Tidak heran saudara, kita suka memuja sesuatu. Dan kita senang kalau kita memiliki relasi dengan mereka yang kuat, mereka yang terkenal, mereka yang hebat, mereka yang dianggap transenden, melampaui yang lain. Kita hidup di dalam kultur selebritis. Karena media massa sesuatu yang diliput lebih banyak, maka media massa memberikan aura tertentu. Mereka bukan orang sembarangan, mereka meta, mereka melampaui manusia yang lain. Karena melalui media massa mereka lebih sering disorot. Ada semacam sesuatu aura tersendiri yang ditambahkan oleh media kepada orang yang sering diangkat oleh media itu. Kultur selebritis. Dan sekarang segala sesuatu, segala tempat bisa menjadi selebritis. Yang namanya koki bisa menjadi selebritis. Yang namanya seorang komedian bisa menjadi selebritis. Seorang guru bisa menjadi selebritis. Seorang rohaniwan bisa menjadi selebritis. Dari profesi apapun ketika diliput oleh media, ketika diberitakan terus-menerus, maka dia bisa menjadi seorang selebritis. Bahkan orang yang doyan makan pun sekarang selebritis. Oh dia terkenal gitu. Kenapa? Karena dia makan dan banyak yang nonton. Coba kita renungkan saudara ya. Saudara makan, ditonton orang. Dan saudara makan itu yang nonton orang banyak. Melihat apa saudara? Melihat saudara makan. Tetapi yang nonton jutaan. Dan Anda terkenal. Kita hidup di dunia yang seperti itu, saudara. Kita hidup dalam dunia di mana
seluruh infrastruktur informasi membuat kita melihat manusia mempunyai aura tertentu. Dan orang melihat mereka itu semacam metahuman, transcend manusia yang lain. Hidupnya diperhatikan, hidupnya sekarang menjadi sesuatu target. Orang melihat, orang mencari, orang ingin seperti orang itu. Kita suka berelasi dengan orang yang populer, yang kuat, yang hebat. Kita suka kok punya backing. Siapa yang kita ceritakan, kita banggakan di depan orang lain. Kita bangga kalau kita kenal dengan orang-orang besar. Saudara, jarang kan foto sama tukang kebun terus diupload di media sosial. Sama Pak Bakri, tukang kebun sebelah, jarang kan saudara. Sama Pak Muklis, tukang becak kampung sebelah, jarang saudara. Cekrek, siapa itu? Oh, ini artis ketemu di mall. Cekrek, siapa? Politikus partai A, terkenal, suka muncul di televisi. Cekrek, penyiar TV kenamaan. Tapi Pak Badi, Pak Muklis, Pak Solihin atau siapapun gitu ya, jarang kita tampilkan. Kenapa saudara? Karena memang kita suka dan kita senang berelasi dengan yang kuat. Tidak ada yang salah dengan itu, karena memang kita dicipta untuk berelasi dengan yang transenden. Kita dicipta untuk berelasi dengan yang kuat. Kita dicipta untuk berelasi dengan yang maha hebat. Tetapi sayangnya, kita seringkali salah menilai siapa yang paling besar, siapa yang paling mulia. Kepada siapa seharusnya kita menaruh pengharapan dan persekutuan kita. Jangan cepat puas saudara, dengan teman-teman kita yang ada di dunia. Jangan cepat puas saudara, kalau saudara kenal orang-orang tertentu. Oh, saya kenal seorang tentara yang hebat. Oh, saya kenal seorang militer, saya kenal seorang politikus, saya kenal artis, saya kenal orang-orang usahawan hebat. Saudara jangan puas dengan itu. Berbahagialah kalau saudara bangga karena Anda berelasi dengan Tuhan. Bangga karena Anda dikenal oleh Kristus. Kita dicipta untuk berelasi dengan Tuhan. Kita dicipta untuk akrab dan menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Saudara, dan Yohanes menjelaskan, kita sudah bahas minggu yang lalu bahwa Allah itu terang, Allah itu kudus, tidak ada kegelapan. Kita bisa percaya kepada Dia, kita tidak boleh meragukan motivasi Dia. Saudara boleh ragu pada motivasi siapapun. Anda mengatakan, Pak Ivan, apakah Anda tulus? Silakan meragukan, karena saya manusia dan saya bisa diragukan. Oh, apakah mungkin orang itu merencanakan sesuatu yang kurang baik? Silakan saudara meragukan. Tetapi kita tidak bisa meragukan motivasi Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu terang, tidak ada bayangan kegelapan. Saudara tidak bisa mengatakan, Tuhan apakah engkau punya rencana yang buruk padaku? Tidak, karena Dia adalah terang. Yohanes mengatakan Allah itu terang, Allah itu kudus, tidak ada kegelapan. Dan Ia mengundang kita masuk ke dalam persekutuan di dalam terang. Sehingga kita tidak hidup dalam bayang-bayang kegelapan lagi. Saudara, untuk masuk ke dalam fellowship, koinonia, persekutuan, maka kita harus membereskan relasi kita dulu. Fellowship baru bisa berjalan kalau relasinya benar. Saudara kalau berkelahi sama orang, relasinya belum dibereskan, tidak mungkin bisa akrab. Kalau saya punya musuh, lalu kemudian ada perkumpulan, persekutuan, ada reuni. Saya punya musuh misalnya, pernah berkelahi waktu SMA atau SMP, lalu kemudian ada reuni. Ya kan, dulu pernah rebutan pacar kah, rebutan nilai kah, rebutan barang atau apa. Lalu kemudian dipertemukan, ayo kita bikin persekutuan. Tidak bisa, karena relasinya hancur. Maka sebelum terjadi persekutuan, relasinya harus dikerjakan dulu, harus dibereskan dulu. Dan ini yang dikerjakan melalui Kristus. Tidak ada fellowship dengan Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Nanti Yohanes akan banyak bicara mengenai hal itu. Kalau relasinya sudah beres, statusnya sudah jelas, nikmatilah persekutuan. Karena relasi dan statusnya jelas. Tanpa relasi, tanpa status yang jelas, tidak mungkin ada persekutuan. Saya bisa mengalami persekutuan dengan anak saya.
kalau relasi saya dengan dia adalah bapak dan anak. Persekutuan antara saya dan anak saya mensyaratkan relasi antara saya dan anak saya, yaitu bapak dan anak. Kalau misalnya Pak Jeffrey sama Bu Vivi datang bawa babynya, lalu saya gendong babynya, saya ajak pulang ke rumah. Tidak bilang sama Pak Jeffrey, tidak bilang sama Bu Vivi, saya bawa babynya pulang ke rumah. Lalu kemudian di rumah saya main sama anak itu, lalu gendong-gendong, nasehatin seperti seorang bapak bersekutu dengan anaknya. Ya malamnya rumah saya digedor sama Pak Jeffrey, kembalikan baby saya Pak. Gitu. Saya mengatakan saya mau bersekutu sama dia, iya tadi boleh, jangan dibawa pulang, itu bukan anakmu. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk bisa menikmati persekutuan dengan anak, ya saya harus jadi bapaknya. Kita tidak mungkin punya persekutuan kalau relasinya nggak beres. Demikian juga tidak mungkin orang mengklaim, oh saya punya persekutuan dengan Tuhan. Kamu siapa? Saya anaknya Tuhan. Padahal dia bukan anaknya Tuhan, relasinya nggak ada. Nah di sini saudara nanti poin yang penting. Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan, Tuhan kenal dia. Relasinya tidak ada. Oh saya punya persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan tidak bisa, tidak ada relasi kok. Dan ketika orang mau bersekutu dengan Tuhan, relasi itu dibangun hanya melalui satu pintu, lewat Yesus Kristus. Relasi beres dulu, baru bisa bersekutu. Bagaimana mungkin saya mau bersekutu kalau relasinya tidak beres? Saudara sekalian, maka fellowship mengikuti relation. Manusia dipersatukan dengan Tuhan melalui Kristus. Maka Kristus menjadi bagian yang sangat penting dan tidak boleh tidak ada di dalam koinonia ini. Nanti saudara akan makin lama melihat kalimat-kalimat yang makin keras dari Yohanes. Barang siapa tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu diutus oleh Allah dan dia adalah Allah, maka roh yang ada pada orang itu adalah antikristus. Sampai kepada itu. Maka orang yang mengatakan saya bersekutu dengan Tuhan, Yohanes mau lihat bagaimana pendapat kamu tentang Kristus. Kamu klaim, kamu mengaku bahwa engkau punya persekutuan, saya mau lihat asli atau palsu kamu punya klaim. Saudara-saudara sekalian, relasi yang hancur itu dipulihkan kembali melalui Kristus. Dan disitulah persekutuan antara manusia dengan Allah bisa dibangun. Kita berelasi dengan Tuhan dan melalui Kristus kita dipulihkan relasinya. Maka kemudian kita bisa bersekutu. Sayangnya saudara, orang relasinya sudah dipulihkan, tidak mau menikmati persekutuan, sayang sekali. Seorang bapak punya anak, ini relasinya sudah benar, tapi anaknya tidak mau senantiasa cari bapaknya. Bapaknya nggak mau senantiasa menyediakan waktu buat anaknya, sayang. Berapa banyak orang Kristen sudah di dalam Kristus, relasinya dipulihkan, tetapi tidak mau menikmati persekutuan senantiasa dengan Tuhan. Sukacita yang indah itu tidak dinikmati, persekutuan yang manis itu tidak dinikmati. Saudara sekalian, berapa banyak waktu teduh kita lewatkan, berapa banyak waktu doa kita lewatkan, berapa banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Dia kita lewatkan setiap hari. Relasinya sudah ada, saudara. Relasinya itu adalah relasi yang indah karena Dia mati untuk kita dan memulihkan kita. Tetapi sayangnya kita tidak menikmati persekutuan itu. Sayang sekali saudara, sukacita itu tidak kita nikmati di dalam kelimpahannya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus datang kepadaku. Kita sudah membahas itu dalam Injil Yohanes. Kau yang haus datang padaku, aku akan memberikan kepadamu. Dan di situ kemudian Yohanes mengatakan, Yesus sedang bicara mengenai Roh Kudus. Yesus bicara mengenai Roh Kudus. Engkau rindu haus persekutuan denganku, aku memberikan Roh Kudus. Datang, minta kepadaku. Dalam bagian lain Lukas mengatakan, barang siapa yang minta, Tuhan akan memberi.
Masakan seorang bapak kalau anaknya minta roti dikasih batu. Masakan seorang anak kalau minta ikan dikasih ular. Enggak, Bapamu di dunia tahu memberi yang terbaik padamu. Dan Bapamu di surga akan memberi yang terbaik. Ketika engkau minta, Dia akan memberikan engkau Roh Kudus. Saya pernah membahas dalam Speak. Ketika muncul Roh Kudus, apa yang muncul di situ? Persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Gereja Agustinus ketika memikirkan hal itu, di dalam Roh Kudus, manusia mengalami persekutuan yang sejati. Persekutuan dengan Roh Kudus. Kalimat itu senantiasa muncul di dalam kitab suci. Persekutuan dengan Roh Kudus. Banyak sekali saudara, orang yang sudah dipulihkan relasinya, sayangnya tidak mengejar kepenuhan Roh Kudus. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Tadi dalam Alkitab dikatakan, barang siapa haus, aku akan memberikan air. Iya, mungkin kita tidak merasa haus. Jadi kita tidak perlu minta, kita tidak perlu berdoa, mengalami persekutuan hari demi hari bersama Tuhan. Apakah kita betul-betul tidak haus? Mungkin bukannya demikian, tetapi kita merasa tidak haus. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang Kristen merasa dirinya tidak haus, sehingga tidak perlu berdoa, tidak perlu minta Tuhan, tidak perlu mengakui bahwa dirinya penuh dengan kelemahan dan membutuhkan persekutuan dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Saya cukup kenyang, saya cukup baik-baik saja kondisinya. Saya puas dan kondisi saya lumayan. Saya orang Kristen yang puas dengan pekerjaan saya. Oke kok, pekerjaan saya baik-baik saja. Keluarga saya lumayan. Di gereja saya pun lumayan berguna, lumayan bisa melayani. Lumayan dapat teman, persekutuan baik-baik saja. Apa yang lagi kubutuhkan? Aku tidak perlu berdoa. Tuhan, aku mendambakan hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau. Buat apa lagi minta? Toh aku tidak merasa haus. Saudara sekalian, kadang-kadang selera kita mungkin yang rusak, atau kita yang terlalu gampang dipuaskan. Kita mungkin merasa cukup dengan pemahaman teologi kita. Kita merasa cukup dengan berbagai tips, dengan berbagai metode, berbagai hal natural yang kita punya. Atau mungkin kita menjadi orang Kristen yang terlalu sibuk dengan berbagai distraksi dalam kehidupan modern ini. Terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak hiburan, terlalu banyak kemeriahan di dalam hidup. Sehingga seolah-olah seluruh relung hati kita sudah terisi oleh semua yang natural. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi persekutuan dengan yang maha tinggi, dengan yang supranatural. Kita tidak lagi membutuhkan relasi dengan Tuhan. Kita tidak membutuhkan persekutuan dengan Roh Kudus di dalam kepenuhannya diri kita. Tidak haus. Kalau tidak haus, ya tidak minta. Kalau engkau merasa haus, engkau minta, aku akan memberikan. Loh, kenapa enggak diberikan? Ya karena tidak merasa haus. Karena tidak haus, ya tidak minta. Jadi diberikan karena minta karena haus. Tidak haus, ya tidak minta tidak diberi. Maksudnya apa saudara? Bukannya kita tidak ada Roh Kudus, enggak. Tidak mengalami persekutuan di dalam kepenuhannya. Ini doktrin kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus 1 kali. Mengalami kepenuhan Roh Kudus itu harus setiap hari. Ini yang kita pelajari dari doktrin Roh Kudus. Berarti mungkinkah kita ditinggalkan Roh Kudus? Kalau orang sudah menerima Roh Kudus tidak ditinggalkan. Tapi mungkinkah kita hanya mengalami bagian parsial dan tidak mengalami di dalam kepenuhannya? Mungkin. Maka di sini kita setiap hari berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami merindukan persekutuan dengan Engkau. Damai-Mu, perkenan-Mu. Biarlah di dalam kepenuhan kami melayani. Saya ketika bekerja menghadapi berbagai kesulitan, saya berdoa, oh Tuhan, aku mau persekutuan dengan Kau. Aku mau kepenuhan di dalam roh. Aku mau
hatiku tertuju pada Kristus dan sekarang saya akan menghadapi kesulitanku. Mungkin kau sedang kesulitan studi, kau menghadapi kesulitan di kantor, kau menghadapi kesulitan di dalam keluarga, kau menghadapi kesulitan apapun. Dan engkau menghadapinya dengan hati yang penuh terisi karena engkau bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca ayat 6, kita melihat ada orang yang mengajukan klaim. Di sini Yohanes mengatakan, jika kita katakan, dia mengambil kita. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, Yohanes sedang mengadres orang-orang yang mengklaim. Ada orang yang mengatakan sesuatu dan dia menggunakan kata jika kita. Itu adalah untuk membongkar klaim. Jika kita, kata mereka. If we, ini ada 3 klaim yang akan muncul. Klaim pertama, we have fellowship with him. Ini klaim pertama. Yang kedua, we are without sin. Nah, ini yang mengerikan. Jadi klaim pertama, saya punya persekutuan dengan dia. Oke. Klaim keduamu apa? Saya tanpa dosa. Yang ketiga, we have not sin. Kita tidak berdosa. Nanti kita akan membahas mengenai klaim-klaim kedua dan ketiga di dalam minggu-minggu selanjutnya. Oh, begitu engkau mengklaim bahwa engkau punya persekutuan dengan Tuhan dan engkau tidak ada dosa. Nah, saudara sekalian, di sini Yohanes sedang address klaim yang dibuat oleh manusia. Ada sekelompok guru-guru yang adalah dulu-dulu dikatakan beberapa penafsir guru-guru dosetis yang melakukan klaim. Mereka mengatakan punya akses kepada Tuhan. Mereka punya cara-cara yang membuat orang-orang Kristen itu menjadi minder. Kok saya tidak bisa seperti mereka? Mereka kelihatan begitu dekat sama Tuhan. Mereka punya cara-cara akses yang kelihatan khusus. Mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang supranatural, yang ajaib, bisa ketemu Tuhan. Dan kelihatan saya itu kalah hebat dengan mereka. Mereka punya klaim. Dan klaim itu ternyata adalah klaim yang palsu. Klaim yang palsu. Bisa saja seseorang membuat klaim, saudara. Ketika seseorang mengucapkan klaim, belum tentu klaim itu benar. Seseorang bisa mengatakan, saya ini percaya kepada Tuhan. Belum tentu klaim itu benar. Saya ini hidup dalam Kristus. Belum tentu klaim itu benar. Saya pernah konseling orang kok, saudara. Lalu kemudian ketika saya tanya, kamu sudah percaya Tuhan? Dia mengangguk. Kamu sudah di dalam Kristus, dia mengangguk. Ya, percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat, dia mengangguk. Beberapa bulan kemudian, dia mengatakan, satu hal yang saya masih sulit adalah percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya saya bingung gitu. Dulu berapa bulan yang lalu, ketika saya tanya, dia mengangguk, dia bilang iya, iya, iya. Tapi kemudian di dalam perjalanan dia pikir, saya tidak bisa percaya. Maka gampang saudara mengklaim percaya Tuhan Yesus, percaya. Satu-satunya Tuhan Juru Selamat, iya saya percaya dia mati di atas kayu salib, saya percaya dia Tuhan Yesus dan sebagainya. Klaim saudara. Tetapi apakah betul-betul dia orang yang diselamatkan? Apakah dia betul orang yang bersekutu di dalam Tuhan? Orang yang sudah memiliki relasi dengan Tuhan? Belum tentu. Saudara, Pak Tong membahas beberapa waktu yang lalu mengenai klaim-klaim orang di dalam Matius ketika membahas ada orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Tuhan, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan besar demi nama Tuhan. Tetapi itu adalah klaim sepihak. Kenapa klaim sepihak? Karena dikatakan Tuhan tidak mengenal mereka. Saudara. Jadi mereka mengklaim punya persekutuan dengan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan tidak ada relasi sama aku. Mereka cuma mengklaim. Mereka mengatakan mereka itu ada dalam Tuhan, melakukan perkara-perkara besar demi Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Tuhan tidak mengenal mereka. Itu adalah tindakan pemalsuan yang luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Orang melihat, kelihatan mereka melakukan klaim yang luar biasa. Bukan hanya mereka, hasil pelayanan mereka luar biasa. Tapi ternyata di belakang itu palsu. Waktu saya membahas Kierkegaard di dalam For Self Examination and Judge Yourself, sudah ada di YouTube.
Di situ saya tergugah ayat pertama yang dipakai Kierkegaard untuk membuka bukunya. Jadi saudara, sebelum Kierkegaard menulis buku itu, dia bahas satu ayat di Korintus. Ayat itu bunyinya kira-kira demikian saudara. Karena kami tahu artinya takut akan Tuhan, kata Paulus. Maka kami meyakinkan orang lain. Paulus memberitakan Injil, bikin orang lain tuh yakin bahwa ini kebenaran. Paulus memberitakan firman, Paulus meyakinkan orang. Tetapi di situ Kierkegaard bilang, sebelum meyakinkan orang, sebelum berdialog, sebelum berbicara, terlebih dahulu Paulus ngerti artinya takut akan Tuhan. Karena kami takut akan Tuhan, kami ngerti apa artinya takut akan Tuhan. Maka kami baru pergi memberitakan, meyakinkan orang. Dan Kierkegaard bilang, saya mencoba untuk meyakinkan orang. Saya mencoba, kata dia. Tetapi, kalau ada banyak orang yakin akan berita yang saya sampaikan. Kalau saya berhasil, ada begitu banyak orang yakin, percaya apa yang saya katakan. Kata Kierkegaard, penyesatan, kebodohan. Kalau saya ternyata tidak takut akan Tuhan. Semuanya itu sia-sia, palsu, munafik. Kami tahu artinya takut akan Tuhan. Maka kemudian kami meyakinkan orang. Kami mau meyakinkan orang. Kami orang-orang itu kemudian percaya, orang-orang itu yakin. Orang-orang itu kemudian menyetujui apa yang saya katakan. Tapi yang memberitakan sendiri tidak takut akan Tuhan. Palsu. Menakutkan, kata Kierkegaard. Dan dia mengatakan lebih baik. Lebih baik. Saya gagal. Saya sudah mencoba, saya sudah berjuang. Tapi tidak ada satupun yang yakin. Tidak ada satupun yang percaya apa yang saya sampaikan. Tidak apa-apa kalau betul-betul saya tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saya sendiri hidup di dalam Tuhan. Saya berjuang, tapi belum ada yang percaya. Satu pun belum ada, tapi saya mencoba. Tapi saya takut akan Tuhan. Itu lebih baik. Saudara, ada klaim-klaim palsu. Ada orang yang melakukan tindakan pemalsuan. Ada orang yang kelihatan begitu dekat bersekutu dengan Tuhan. Tetapi itu palsu. Orang yang mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat. Ya tentunya saudara, orang yang melakukan itu adalah orang yang melakukan bukan sekedar dengan kemampuan naturalnya. Saudara bayangkan, orang ngusir setan, berhasil. Orang bernubuat dengan kuasa luar biasa, kita semua terkesima. Wah, di belakang itu pasti ada kuasa yang bekerja. Ketika saudara melihat buah pelayanan yang luar biasa, maka saudara pasti akan menghubungkan itu dengan kuasa supranatural yang bekerja di belakangnya. Saudara mengetahui ini pasti bukan natural, ini pasti bukan manusia, ini pasti bukan sembarangan. Di belakang itu ada sesuatu kuasa yang sedang bekerja. Ketika saudara melihat pelayanan Yesus misalnya, orang-orang yang sakit kemudian disembuhkan, mujizat-mujizat yang dahsyat. Nikodemus langsung mengambil kesimpulan, guru, tidak mungkin kamu tidak disertai oleh Tuhan. Kenapa Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 mengambil kesimpulan seperti itu? Dia menarik kesimpulan, di belakang tindakan-tindakanmu yang luar biasa, pasti ada koinonia, ada persekutuan dengan sesuatu yang besar. Engkau pasti bersekutu dengan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau relasimu sama Tuhan, kalau persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak baik, tidak mungkin kamu melakukan semuanya ini. Kamu pasti disertai. Dan orang yang disertai seperti ini tentu hubungannya sama Tuhan itu baik. Tentu akrab dengan Tuhan, tentu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan menyertai engkau. Engkau pasti kenal Tuhan, engkau bersekutu dengan Tuhan. Jadi korelasi antara melakukan hal yang besar dengan kuasa yang besar, dengan relasi dengan Tuhan itu dekat sekali. Nikodemus bisa mengambil kesimpulan itu. Pasti guru, Rabi, engkau pasti punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin enggak, saya melihat itu. Nah tentu saja ketika kita melihat sebaliknya ada orang-orang yang luar biasa sekali. Orang-orang di zaman Yohanes yang mengklaim,
wah dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Wah tentu ini punya relasi sama Tuhan. Dia pasti punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan bakat dan pelayanan natural, ya habis kita. Tidak bisa. Kita melihat di belakang kesuksesan orang-orang besar itu ada kuasa yang bekerja. Kalau kita mau berperang melawan setan, saudara, dan kita menjalankan pelayanan kita tiap hari, semanis dan seindah apapun pelayanan saudara, itu kan provokasi terhadap kuasa kegelapan. Saudara tidak akan bisa. Setiap kita itu membutuhkan penyertaan Tuhan. Setiap kita membutuhkan koinonia dengan Tuhan ketika kita melayani. Saya nggak ngerti, ketika saudara jadi pengurus di tempat ini, ketika saudara belajar melayani, ketika saudara berjemaat masuk ke dalam sebuah gereja, ketika saudara merintis sebuah persekutuan, apa yang ada dalam benak saudara? Oh, saya kepingin punya satu persekutuan yang manis, yang fun, saya bisa happy sama-sama, lalu kemudian saya buka persekutuan di kampus atau di mana, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dengan fun, dengan happy, tanpa banyak tuntutan. Aduh saudara, ketika itu yang ada dalam benak saudara, saudara sedang melakukan kesalahan yang fatal. Saudara bisa dengar, saya pernah khotbah di Batam, judulnya adalah Gereja dan Gerbang Hades. Itu eksposisi dari Matius pasal 16. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa merebutnya. Ketika Tuhan Yesus ngomong begitu di Matius 16, dia sedang berada di Kaisarea. Jadi dia sedang mengajak murid-muridnya pergi ke daerah namanya Kaisarea. Dan saudara tahu daerah itu daerah apa? Kalau saudara pergi ke Kaisarea, saudara akan menjumpai di situ ada semacam sesuatu gua. Dan gua itu disebut sebagai gerbang Hades. Betul-betul exactly namanya gerbang Hades. Itu adalah kuil tempat pemujaan berhala. Di situ orang melakukan tindakan-tindakan kejijikan, bahkan mempersembahkan anaknya sebagai korban di situ. Dan ada kemungkinan Tuhan Yesus sedang ada di situ, lalu memperlihatkan pada murid-muridnya orang-orang yang sedang menyembah ndak karu-karuan, orang-orang yang sedang dalam ritual penyembahan ndak karu-karuan, nyembah setan dan sebagainya. Dan ngomong-ngomong tempat itu pun punya sejarah panjang mengenai penyembahan berhala, pada penyembahan Baal dan sebagainya. Lalu kemudian ketika mereka menyembah dewa-dewa dan termasuk menyembah dewa yang namanya Pan, dewa Pan. Nanti kata panik itu dari dewa Pan. Dewa Pan sering menimbulkan ketakutan, disebut panik. Dewa Pan itu asal mulanya setan itu kan sebetulnya dari dewa Pan. Saudara. Kalau saudara lihat gambaran setan ya, yang ada tanduknya, saudara tahu Hellboy enggak? Itu dari DC atau dari apa itu ya, Hellboy itu. Itu kan sebetulnya dewa Pan yang ada tanduknya terus berbulu, ya kan, pegang trisula, itu kan dewa Pan. Dewa Pan tuh kakinya kayak kambing. Ya, jadi akhirnya setan itu mendapat gambaran dewa Pan karena saking maraknya penyembahan dewa Pan. Itu dewa seksual, dewa apa. Jadi orang tuh sembah dia, populer sekali. Sempat ada masa di mana penyembahan Pan itu luar biasa. Sudah bisa riset mengenai hal itu. Nah, saudara sekalian, maka ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, di tempat ini, di atas batu ini, ada seorang, saya lupa ya, seorang arkeolog dari Westminster, lulusan Westminster. Dia mengatakan, itu akan ada penafsiran ya, di atas batu itu ada banyak penafsiran. Salah satu penafsirannya adalah di atas batu ini, kan batu itu Petra, Petrus atau apa, tetapi ketika di atas batu itu ada penafsiran, Yesus sedang nunjuk batu itu beneran. Di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Maksudnya apa saudara? Ketika gereja didirikan itu provokasi, itu kuil berhala. Itu gerbang Hades dan Tuhan Yesus bilang di tempat ini saya mau dirikan gerejaku. Maksudnya apa? Gua nantang perang. Ketika gereja berdiri di situ Tuhan Yesus mau mengatakan, hei gerbang maut, saya mau kasih tahu ya, engkau nggak akan bisa bertahan. Di sini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak bisa menahannya. Saudara-saudara, gerbang itu bukan menyerang. Gerbang itu fungsinya bertahan. Kalau kita mendirikan tempat di atas gerbang maut, artinya kita aktif menyerang.
Jadi gereja itu selembut apapun, seramah apapun, gereja itu punya natur polemikal dan nantangin ngajak perang. Saya pada suatu hari pergi ke Cibubur, lagi mahasiswa baru itu loh, di Plonco gitu kan. Terus ketika malam-malam itu dibilang, sini banyak yang kerasukan ya, jadi kalau mau pipis tuh mesti nyanyi pang numpang kencing, anak babi numpang kencing supaya nggak kerasukan gitu. Saya mikir gitu, gak bisa begitu. Kita ini nantang perang loh. Dia permisi, kalau saudara buka gereja, saudara itu bukan permisi, saudara ngajak perang tuh semua setan di situ. Setan, saya buka persekutuan tempat ini, ya persekutuan. Gua mau happy sama teman-teman. Tapi saudara buka persekutuan, di situ nama Tuhan disebut. 2-3 orang berkumpul, Anda nantang perang ngajak berantem. Percayalah saudara. Saya mau bikin persekutuan di kantor saya supaya banyak orang memuji Tuhan. Anda ngajak perang. Setan, mulai hari ini kamu gak bisa bertata lagi. Karena di sini 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Saya akan kalahkan taklukan kamu. Saudara mau dengan kekuatan sendiri. Lalu setan itu ketakutan gitu. Aduh, takut sama kamu, serem amat sih kamu. Ya. Ototmu besar atau kuasamu besar, channelmu banyak gitu saudara. Dikerjain kita. Oh gitu ya? Kamu mau buka persekutuan ya? Tenang aja, aku gak akan jahat sama kamu. Gak bisa kamu jahatin saya gitu. Jadi ketika kita semanis dan seramah apapun saudara melayani Tuhan, Anda sedang provokasi kerajaan kegelapan. Aku mau jadi bina anak-anak remaja. Oh gitu, saya mau menyesatkan, kamu mau bina, musuh kamu. Ya, ayo kita berantem. Saudara tahu Ghostbuster? Ghostbuster sejati itu saudara sama saya itu loh. Kita tuh dipanggil oleh Tuhan melayani kemana-mana, kita tuh ngajak perang. Waktu anak saya tanya, mama setan tuh apa? Tanya tuh sama papamu, kerjanya tiap hari berantem sama setan. Loh kalimat itu betul saudara. Kalau kita khotbah, apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang memprovokasi juga kerajaan kegelapan. Kenapa? Karena kita memberitakan terang. Suatu hari saya dengarkan satu khotbah dari Paul Washer. Dia khotbah begini saudara. Saya ditanya anak saya, papa kerjamu tuh apa? Menarik, dia bilang begini, papa tuh kerjaannya melawan naga nak. Papa tuh kesatria yang bertarung melawan naga. Anaknya bilang, bercanda papa, bener loh. Papa tuh kemana-mana tuh berantas naga, naga itu serem nak. Naga itu menyemburkan api, dia menawan, dia menaklukkan, dia membunuh. Dan orang di seluruh dunia itu kacau gara-gara naga itu. Dan itulah sebabnya papamu pergi kemana-mana bertarung dengan naga itu. Satu ilustrasi yang figuratif ya saudara, tetapi itu kebenaran. Saudara. Pelayanan Anda dan saya, seramah, sebaik, semanis apapun, polemikal. Pak, saya mau membawa Injil kepada keluarga. Selamat, setan gak akan senang. Keluarga yang mungkin sudah sekian lama ditipu oleh iblis, sekarang ada terang bersinar. Anda akan punya musuh. Bisa enggak Pak? Saya enggak musuhan. Enggak bisa saudara. Saudara kalau pergi ke rumah tetangga, lalu kemudian bilang, Pak saya orangnya enggak suka cari ribut. Ya, kita cuma orang baik-baik aja. Cuma saya mau bikin gudang di kamar tidur kamu. Saya enggak ribut kok Pak. Saya enggak cari perkara. Saya cuma mau bikin gudang di kamar tidurmu. Ya saudara artinya cari ribut gitu sama tetangga saudara. Terus tetangga marah-marah. Pak jangan marah-marah gitu. Saya kan cuma bikin gudang di kamar Anda. Saya kan senyum loh Pak gitu. Enggak peduli saudara senyum mau apa. Tetapi ketika ada mengusik kediaman orang lain. Saudara itu sedang cari perkara. Saudara itulah natur pelayanan kita dalam dunia. Itulah natur kita. Dan apa poin yang saya mau tekankan? Yakin dengan kuasa kita sendiri kita sanggup. Saya percaya kalau orang Kristen menyadari apa yang dihadapi tiap hari. Tidak mungkin dia nggak lutut minta perkenan Tuhan setiap hari dalam pelayanan. Kadang-kadang kalau malam-malam saya lihat dari lantai atas lihat
seluruh gereja, waduh Tuhan, saya harus tarung lawan kuasa Kemayoran, penguasa Mangga Besar, lalu penguasa Bungur, nanti mungkin ada setan atasnya. Karena kan di dalam kitab Efesus kan ada semacam itu kan. Penguasa Jakarta Pusat, setan, mungkin kalau patung levelnya setan Sorong gitu kan ya. Setan mana gitu ya, patung wah tarung dalam peperangan yang begitu. Saya mungkin setan Kemayoran dulu gitu ya. Setan Tanah Abang ya. Kalau patung setan Filipina mungkin atau apa gitu ya. Jadi setiap kita punya peperangan masing-masing. Saudara setan RT5 atau enggak tahu lah gitu ya. Saya juga nggak ngerti, tapi di Alkitab ada semacam dalam kitab Efesus, di situ dijelaskan ada semacam tingkatan-tingkatan. Semacam satu, bukan semacam sesuatu yang primitif, tapi lebih kepada organisasi yang kelihatan terstruktur kalau saudara membaca Efesus. Nah, ketika saya lihat itu, lalu saya berpikir, Tuhan, mana mungkin saya bisa menang? Mana mungkin saya bisa menang kalau Roh-Mu tidak menuntun setiap hari? Bagaimana saya bisa menang melawan iblis yang bekerja lewat Hollywood, mungkin menyebarkan ide-idenya? Bagaimana saya bisa melawan orang-orang yang di belakangnya setan bekerja lewat musik, lewat berbagai macam hal, lewat film-film yang demikian menarik, mempopulerkan cara berpikir mereka, merusak umat Tuhan. Bagaimana mungkin bisa menang, saudara? Kita tentara Tuhan yang harus dilatih masuk ke dalam peperangan. Dan dalam peperangan itu yang diperlukan adalah hati yang bersekutu dengan Tuhan. Peperangan itu sengit, saudara. Peperangan itu sangat menakutkan. Saya pernah ungkapkan di sini kutipan dari Abraham Kuyper. Kalau kita dibuka mata rohani kita bisa melihat peperangan yang terjadi di wilayah spiritual, kata Abraham Kuyper, maka semua perang yang paling mengerikan yang terjadi di dalam dunia ini cuma seperti main-main saja. Tak sebanding dengan sengitnya peperangan itu. Cuma main-main saja. Saudara yang akrab dengan perang dunia I, dengan perang dunia kedua, coba bayangkan, saudara ngerti Barbarossa, Normandi, peperangan macam-macam gitu, itu cuma main-main saja. Maksudnya apa, saudara? Kemenangan kita cuma satu, kalau kita bergantung kepada Tuhan dan pemeliharaan Roh Tuhan. Tuhan Yesus berpesan, sebelum kamu pergi, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena di situ Roh Kudus akan turun. Saudara-saudara sekalian, kuasa gelap bekerja di belakang teknologi, di belakang sains, di belakang hiburan, merusak pikiran generasi muda. Ada di belakang tokoh-tokoh tertentu, ada di belakang kejatuhan, ekspos tokoh-tokoh tertentu. Maka kalau saudara mempelajari sosiologi dari Jacques Ellul, seorang pemikir yang susah dan banyak dikritik di mana-mana. Tetapi kalau saudara menangkap kalimat saya lalu mencoba membaca Ellul, saudara akan bisa menangkap, oh ini yang dia maksud. Teknik, hati-hati dengan teknik. Apa itu teknik? Itu mati. Tapi sebetulnya Ellul, seorang sosiolog, dia melihat di belakang kemajuan zaman dan sebagainya, ada semacam sesuatu kuasa yang menggerakkan. Itu yang dia mau bicarakan. Tapi dia samar, dia tidak langsung sebut karena itu karya sosiologi. Dia menulis teologi dan dia menulis sosiologi sekaligus. Dia penulis dialektik, dia dipengaruhi Karl Barth. Jadi dia menulis secara dialektik. Tetapi sebetulnya Ellul memberikan hints, dia mengatakan, sebagaimana evil manifest in flesh, maka the word manifest in flesh. Sebagaimana violence dan kejahatan, semuanya itu memanifestasikan dalam sistem. Kejahatan dalam sistem, kejahatan muncul di dalam pemikiran, dalam orang, maka juga kebenaran harus lahir di dalam orang. Ellul mengajarkan ketika kamu berhadapan dengan sistem yang jahat, jangan cuman bertarung lawan sistem itu, lihat di belakang sistem itu ada si jahat. Saudara-saudara sekalian, di belakang sesuatu ada persekutuan dengan siapa. Meski berkorelasi, maka kita tahu juga, oh kalau demikian,
Orang yang punya kuasa besar, di belakangnya ada korelasi. Tapi pertanyaannya cuma korelasi sama siapa? Koinonia sama siapa? Sama Tuhan mungkin, tapi juga mungkin dengan yang gelap. Pekerjaan besar menarik simpati banyak orang. Namun bisa loh, itu bukan hasil persekutuan atau koinonia dengan Tuhan. Aku percaya pada Yesus, aku melakukannya demi Yesus. Aku melakukannya untuk Yesus. Yesus yang mana yang kamu sebut? Kamu melakukannya untuk siapa? Untuk Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kasih kaya kah? Yesus yang kasih mujizat kah? Yesus yang mana? Mana? Oh, Yesus yang di atas kayu salib. Ya Yesus yang mana yang kamu maksud? Betul gak kamu punya persekutuan dengan dia? Maka Yohanes mengatakan ujiannya adalah orang itu jalan di mana? Peripateo, jalan. Peripatetik, jalannya di mana? Oke, orang itu klaim, saya punya persekutuan dengan Tuhan. Lihat hidupnya. Bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Inilah apa yang dimaksud di ayat 6. Kalau ada orang mengatakan saya dalam Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan, tapi dia hidup atau berjalan dalam kegelapan, dia pendusta. Dia tidak melakukan kebenaran. Saudara bayangkan kalau kita mengatakan kita berjalan bareng Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan. Padahal kita jalan dalam kegelapan. Masa kita mengatakan Tuhan itu jalan dalam kegelapan? Berarti kita sedang berdusta. Logikanya begitu, Allah adalah terang. Kamu berjalan bersama dengan Allah, maka kamu akan berjalan dalam terang. Kalau kamu mengatakan punya persekutuan dengan Tuhan atau berjalan dengan Tuhan, dan kamu berjalan dalam kegelapan, artinya kamu berdusta. Kamu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, apa itu artinya berjalan dalam kegelapan? Kegelapan adalah kerajaan yang menentang kerajaan Allah. Hidup di dalam kerajaan kegelapan artinya hidup di dalam kerajaan menentang Allah. Hidup dalam pertentangan dengan Allah, pertentangan dengan kehendaknya. Klaimnya dalam Tuhan, hidupnya menentang Tuhan. Jadi bilang akrab sama Tuhan, hidupnya untuk diri, hidupnya untuk kesenangan, hidupnya fokusnya bukan untuk Tuhan. Tidak hidup dalam terang. Oh saudara jangan salah, jangan salah. Waduh celaka Pak. Kalau begitu apakah saya tidak diselamatkan? Apakah saya berarti hidup dalam kegelapan? Bukan berarti, ini bukan bicara orang yang melakukan dosa. Waduh Pak saya itu mengatakan saya percaya Tuhan, tapi saya masih hidup dalam dosa. Nanti minggu depan minggu-minggu akan datang kita akan membahas. Kalau saudara punya dosa, Anda berjalan bersama Tuhan. Anda punya dosa dan Anda mengakui dosa Anda meminta pertolongan dari Tuhan, Anda mau lepas dari dosa Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda justru ada terang dalam hati. Orang yang hidup dalam terang bukan berarti saya sudah tidak berdosa sama sekali. Bukan itu. Tetapi orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang klaim dia percaya Tuhan. Tapi kalau sudah lihat hidupnya, tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada pertobatan. Tidak ada ngaku dosa. Tidak ada Kristus di dalam hidupnya. Tapi dia klaim saya kenal Tuhan. Yakin orang ini percaya Tuhan. Dia tidak hidup di dalam terang. Maka Yohanes mengatakan ini orang yang palsu. Jadi orang yang hidup dalam terang bisa kok bergumul dalam dosa. Tetapi justru di sini nanti akan terlihat orang itu menyadari dosanya, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam sebuah cara pandang bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kesadaran akan dosa justru tanda dia berjalan dalam terang. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu membedakan baik dan jahat. Dia tahu dia butuh Tuhan. Itu tandanya dia hidup dalam terang. Tapi orang yang mengatakan saya percaya pada Tuhan, saya hidup dalam Tuhan, dia tidak ada, saya tidak dosa, saya baik-baik saja. Tidak merasa bersalah dan kemudian klaim macam-macam. Dia mungkin orang hidup dalam kegelapan. Saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang yang dihadapi Yohanes mengajarkan cara intim dengan Tuhan. Cara spesial datang ke surga. Mempunyai relasi yang indah dengan Tuhan. Akses langsung kepada Tuhan yang tidak dimiliki orang-orang bahkan seperti Yohanes. Dan itu membuat minder orang-orang Kristen di situ. Wah spesial sekali. Yohanes bilang lihat hidup mereka. Lihat hidup mereka. Apakah mereka betul-betul hidup di dalam terang. Atau mereka hidup dalam kegelapan. Cara-cara yang ajaib.
cara-cara yang tidak biasa. Saudara, kalau orang datang lalu bilang, Pak Ivan ngajarin apa? Baca kitab suci atau apa? Terus saudara dikasih tahu, mau ikut saya setengah tahun, langsung kamu bisa lihat Tuhan. Wah, kaget gitu. Pernah Pak Ivan lihat Tuhan Yesus langsung? Saya udah sering diangkat ke surga ketemu Yesus. Wah, saudara kaget gitu. Mau bukti? Apa Pak? Lihat pulang ke rumah. Sebelah tembok apa dibongkar, ada kepala kambing. Benar saudara, bongkar ada kepala kambing. Lebih bingung lagi saudara. Kok bisa gitu? Pak Ivan gak tahu kepala kambing loh gitu. Dia taunya cuman Yesus di dalam kitab suci. Ini langsung tahu kepala kambing. Dia klaim pernah diangkat ke surga. Wah, saudara mulai ragu. Ini langsung spesial. Nah saudara, ini yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Ada akses langsung kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik dan indah. Nanti Paulus dalam Kolose juga menghadapi hal itu. Mereka berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Paulus mengatakan, mereka bikin minder orang-orang di Kolose. Lalu Paulus nanti mengatakan, kamu mau bertumbuh. Mau bertumbuh caranya satu, kamu kenal Kristus lewat firman. Kamu mau bertumbuh, kamu kenal Kristus dengan kecukupannya lewat bersekutu bersama dengan saudara seiman. Kamu mau bertumbuh, kamu mengenal Kristus lewat penderitaan bersama Kristus. Paulus bicara 3 hal dalam kitab Kolose. Menghadapi guru-guru palsu yang mengatakan, saya punya Tuhan, saya ketemu Kristus. Dia mengatakan, enggak, kamu kenal Kristus lewat kitab suci. Sufficiency of Christ. Yang kedua, kamu cukup dalam Kristus. Kamu mengalami Kristus dalam persekutuan dengan saudara seiman. Tidak bisa kamu ke gunung menyendiri, enggak. Justru dalam gereja, dalam persekutuan dengan saudara seiman, kamu bertumbuh. Yang ketiga, menderitalah bersama dengan Kristus. Engkau akan lebih dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, mereka menawarkan cara-cara yang tidak biasa. Tapi hidup mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan sehari-hari. Mereka hidup duniawi, hidup dalam dosa, hidup dalam ambisi dan keserakahan. Yohanes mengingatkan, kita yang sudah punya persekutuan dengan Tuhan, kita hidup di dalam terang. Saudara, mari kita kembangkan ini menjadi lebih jauh. Kita akan kembangkan lebih jauh. Bagian teks ini bicara mengenai orang-orang yang mengklaim secara palsu, mempunyai relasi dengan Tuhan, tetapi hidupnya sebetulnya tidak ada pertobatan, tidak ada hidup bersama dengan Tuhan. Ini klaim palsu. Tapi mari kita kembangkan, saudara, menjadi begini. Ada orang-orang yang sebetulnya sudah punya relasi dengan Tuhan, dan sebetulnya mereka sudah milik Kristus, tetapi hidupnya, hasratnya masih seperti orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Dia tidak berjalan dalam kegelapan, dia sudah melihat terang. Tapi sepintas kalau kita melihat, dia masih dikuasai oleh cara hidup kegelapan. Sayang saudara, sayang kalau seperti ini. Saudara yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah berelasi dengan Tuhan, seharusnya menikmati banyak persekutuan dengan Kristus. Tetapi masih banyak ada orang yang hatinya penuh dendam. Ini kan cara hidup orang kegelapan, saudara. Ada orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, hidup dengan penuh gosip. Orang-orang yang penuh dengan iri hati. Orang-orang yang seolah-olah tidak menikmati kelimpahannya bersama dengan Tuhan. Sayang sekali jikalau hidup kita masih dikuasai hal seperti itu. Ada orang yang sudah diselamatkan, tetapi hidupnya masih seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka tidak bersinar, tidak powerful dalam dunia. Tidak mengalami sukacita seperti yang seharusnya. Sayang sekali. Maka saya mengajak saudara, kita yang sudah hidup di dalam terang, yuk kita hidupi terang itu. Yuk kita makin hidup dalam kesucian. Yuk kita makin menghidupi apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, apa yang kita akui, yang kita klaim, itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam dunia ini ada orang yang mengklaim palsu. Tetapi saudara sekalian, yang dibutuhkan dalam dunia ini adalah klaim jujur dari orang yang betul-betul adalah milik Tuhan. Mengatakan, aku memang dalam Tuhan. Kenapa? Karena aku dapat anugerah Tuhan. Dan biarlah saudara sekalian, kita boleh hidup di dalam terang. Kita dilepaskan daripada semua kepalsuan. Dan kita boleh menikmati
relasi itu kita nikmati di dalam kepenuhan persekutuan dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hidup di dalam zaman di mana ada orang-orang yang menawarkan jalan-jalan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, tetapi tidak di dalam ajaran Tuhan. Ada begitu banyak spiritualitas yang ditawarkan kepada kami, mengklaim relasi-relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak hidup di dalam terang, mereka hidup di dalam kegelapan. Tuhan tolong supaya kami yang sudah memperoleh firman, boleh hidup di dalam terang, berjalan di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh menjalankan hidup seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Biar kami hidup penuh sukacita, kami boleh makin menikmati persekutuan kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.